Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan channel Pejuang Receh Online. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan fungsi if di Microsoft Excel. Fungsi if merupakan salah satu fungsi yang paling banyak digunakan bagi para pengguna aplikasi Microsoft Excel. Fungsi if ini selain cukup mudah untuk kita gunakan, juga mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat dalam pengolahan data. Jadi, teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk dipelajari dan dikuasai dengan baik fungsi if ini. Di video kali ini, saya akan membahas 3 macam fungsi if, yaitu 1. Fungsi if tunggal. Yang kedua, fungsi if ganda. Yang ketiga, fungsi if majemuk. Baik teman-teman, kita buka dulu file yang sudah saya siapkan. Dan jika teman-teman ingin contoh file yang seperti yang sudah saya buat ini, teman-teman dapat mendownloadnya dengan cara menekan link yang sudah saya tulis pada kolom deskripsi di bawah ini. Nah, agar mudah untuk diselesaikan dan mudah untuk dipahami, maka penjelasan pada tutorial ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu sheet pertama tentang if tunggal, pada sheet kedua tentang if majemuk, dan pada sheet yang ketiga tentang if campuran atau if gabungan. Baik teman-teman, kita mulai saja dengan bagian pertama. Pada bagian pertama adalah if tunggal. Di sini sudah ada sebuah kasus, yaitu kita akan menentukan nilai kelulusan seorang siswa pada suatu sekolah berdasarkan nilai rata-rata yang sudah ada pada Microsoft Excel. Nah teman-teman, rumus dasar dari fungsi if adalah sebagai berikut, sama dengan if kemudian buka kurung logical test, value if true, kemudian titik koma, kemudian value if false, atau sama dengan if buka kurung, kemudian di sini logical test atau bahasa kita syarat. Jadi syarat apa yang kita inginkan pada aplikasi yang kita buat, kemudian titik koma, dilanjutkan dengan menuliskan jawaban jika benar dari logika yang akan kita gunakan. Setelah itu titik koma, kita tuliskan jawaban salah jika tidak sesuai dengan logika yang kita inginkan. Di sini syarat untuk kelulusan seorang siswa ditentukan nilai rata-rata 60 ke atas, artinya nilai mulai dari nilai 60, 61 dan seterusnya ke atas itu akan dinyatakan lulus. Kemudian jika nilai rata-rata kurang dari 60, itu siswa dinyatakan tidak lulus. Oke, langsung saja kita membuat rumusnya seperti berdasarkan logika yang sudah saya tuliskan di bawah ini. Pertama sama dengan tanpa ada tanda spasi teman-teman ya, if kemudian buka kurung logical testnya, maksudnya syarat untuk membuat rumus ini, syarat yang sudah ditentukan nilai rata-rata 60 ke atas, artinya nilai rata-rata untuk si Dodo 77,5 ini, artinya di kolom D dan di baris ke 6 kita klik, kemudian lebih besar atau sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena
syaratnya 60 ke atas, jadi mulai nilai 60 jika dinyatakan lulus. Kemudian angka 60 sesuai dengan permintaan, kemudian di sini titik koma. Nah, untuk titik koma seperti pada rumus yang sudah saya buat bertanda merah itu menyesuaikan pada komputer masing-masing. Pada komputer teman-teman bisa lihat pada di rumus yang tampil pada Microsoft Excel. Setelah tulisan logical test, di sana pada komputer teman-teman tandanya apa? Kalau seperti di komputer saya, tandanya titik koma. Nanti ada komputer tertentu yang menggunakan tanda titik dua seperti ini. Nah, teman-teman harus mengikuti komputer yang teman-teman pakai. Kalau komputer saya menggunakan titik koma, kemudian value if true atau jawaban benar. Maksudnya, setelah melalui tahap logical test atau syaratnya, seandainya nilai rata-rata si Dodo ini di atas minimal 60, maka jawaban yang akan kita minta, yang akan kita keluarkan di sana adalah lulus. Kemudian tanda kutip. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip. Karena selain angka, kita harus menggunakan tanda kutip. Kemudian setelah selesai value if true-nya, kita titik. Pada tahap berikutnya kita tekan titik koma kembali. Kemudian di sini pindah ke value if false atau jawaban salah. Maksud jawaban salah itu seandainya nilai rata-ratanya kurang dari 60, apa yang kita inginkan untuk tampil di sana. Misalnya di sini tidak lulus. Nah, jangan lupa untuk menambahkan tanda titik, tanda kutip, kemudian tutup kurung. Setelah selesai pembuatan rumus, lalu kita enter. Di sini sudah tampak hasil lulus pada ini. Kemudian kita copy dengan cara kita copy ke bawah. Teman-teman bisa lihat cara copy dari video-video saya yang lain. Nah, di sini kita lihat nilai si Dodo rata-rata 77,5, maka nilainya lulus. Kemudian di sini ada nilai Pamela. Nilai Pamela 59,25, maka dinyatakan tidak lulus. Sedangkan di sini ada nilai 60,5 dinyatakan lulus. Artinya rumus yang kita buat sudah benar. Demikianlah untuk if tunggal. Jadi hanya menggunakan satu syarat. Syaratnya adalah jika nilainya di atas 60. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua adalah if majemuk. Di sini sudah ada contoh kasus daftar karyawan sebuah perusahaan. Nah, di sini kolom yang dipinta atau kolom yang saya sediakan adalah menentukan nama jabatan dari seorang karyawan. Di sini kita lihat contoh kasusnya. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman ketahui, rumus dasar dari if majemuk adalah sama dengan if, kemudian dilanjutkan dengan logical test sama seperti if tunggal tadi, kemudian value if true, terus titik koma. Nah, kalau di if tunggal tadi kita langsung ke value if false, sedangkan untuk di if majemuk kita ulangi lagi kembali ke if logical test, kemudian titik koma, value if true.
sampai sebanyak syarat yang ditentukan oleh kita untuk menentukan jawabannya. Kemudian apabila syarat itu sudah selesai, baru kita tutup dengan value if false, jawaban terakhir. Kemudian ditutup dengan tanda kurung. Tanda kurung ini dibuat sebanyak if yang kita buat di awal tadi. Jadi kalau if-nya ada 3 kali, artinya tutup kurungnya ada 3 kali. If-nya ada 4 kali, kita buat juga tutup kurungnya 4 kali. Oke, kita langsung saja. Teman-teman lihat di sini. Untuk nama jabatan, kita lihat di sini ada kolom kode jabatan. Di sini ada keterangan kode jabatan, kemudian di sampingnya ada nama jabatan. Artinya berdasarkan ini, berdasarkan tabel bantu ini, kita menentukan jawaban nama jabatan. Di sini ada MGR, jawaban nama jabatannya manajer, KDR kode jabatannya, kemudian nama jabatannya koordinator, kode jabatan staff, STF nama jabatannya staff. Langsung saja kita buat sama dengan if buka kurung, kemudian sesuai dengan soal. Di sini kode jabatan, artinya di sini kita klik MD5, kemudian sama dengan MGR, seperti itu. Maksudnya jika D5 kolom kelima kolom D baris kelima sama dengan MGR, maka apa yang akan kita inginkan di sini? Kalau di sana tulisan MGR seperti di sini, artinya manager. Kemudian selesai, titik koma. Nah, di sini value if false kalau kita hanya if tunggal, sedangkan untuk if majemuk kita tambah if lagi, buka kurung, kemudian di sini kembali ke logical test. Kita klik lagi di sini, jika D5 sama dengan KDR, maka koordinator titik koma, titik koma lagi. Untuk yang ketiga kita if lagi. Untuk syarat yang ketiga, if jika D5 sama dengan STF tanda kutip, titik koma, kemudian jawaban yang kita inginkan adalah staff, kemudian titik koma. Apakah masih ada? Tidak ada. Kalau semua data ini sudah kita masukkan, baru kita tulis kemungkinan jika kode-kode itu salah atau tidak sesuai dengan daftar yang kita minta. Lalu if false atau jawaban salah, bisa kita tuliskan seperti ini. Misal, mohon maaf, kode salah. Apa gunanya? Agar pada saat kita terjadi kesalahan dalam penulisan kode, maka yang akan tampil adalah tulisan seperti ini, mohon maaf kode salah. Kemudian setelah selesai penulisan value if false atau jawaban ketika salah, kita tutup kurung sebanyak jumlah if yang kita pakai. Kalau di sini 3 kali kita pakai if, artinya 3 kali kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini MGR, maka jawabannya manajer. Ini kita copy dulu
seperti ini. Kita perhatikan lagi KDR koordinator, kemudian di sini adalah start. Untuk mengetesnya lagi, seandainya ini kita ganti STF, nah jawaban yang harus tampil adalah start. Nah, seandainya dengan diganti seperti itu jawabannya berubah menjadi start, maka rumus yang kita buat tadi sudah benar dan bisa kita pakai. Oke, demikian tadi tutorial tentang if majemuk. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, if gabungan. Pada bagian yang ketiga, sini kita akan belajar tentang if gabungan. If gabungan ini maksudnya rumus if akan kita kolaborasikan atau kita gabungkan dengan fungsi yang lain. Nah, di sini akan kita gunakan adalah fungsi left, right, atau mid. Untuk memahami tentang fungsi left, right, dan mid, teman-teman bisa lihat video-video saya yang lainnya. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama, kita akan mengisi kolom jabatan. Seperti penulisan rumus-rumus yang lain, kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian if, buka kurung, lalu kita masuk ke rumus left. Di sini left, buka kurung, kita baca teksnya atau sel, kemudian titik koma, lalu 3 ini karena yang akan kita ambil adalah MGR nya, 3 karakter dari kiri, kemudian tutup kurung sama dengan MGR, maka titik koma manager, titik koma. Nah, teman-teman, dari rumus pertama ini cara membacanya, jika if atau jika dari kiri B7, maksudnya sel kolom B baris ke-7 ini 3 huruf dari kiri MGR, jadi maksudnya jika B3 ini 3 huruf dari kiri MGR, maka data yang akan kita pinta atau isi yang kita pinta harus manager. Nah, yang kedua, kita buat if lagi, buka kurung, sama logikanya dengan seperti yang pertama, left, buka kurung, B7 lagi, kemudian 3 karakter sama dengan KDR, kutip, titik koma, koordinator, koma lagi, kutip, titik koma, kemudian satu lagi if left B, kita klik selnya B7, koma 3, kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan koma STF, titik koma stop. Nah, yang terakhir, nah saya ulangi, cara membaca rumus yang sudah kita ketik, kita buat ini adalah jika dari kiri B7 3 karakter adalah MGR, maka jawabannya adalah manager.
pertama. Kemudian jika dari kiri B7 3 karakter KDR, maka koordinator. Jika dari kiri B7 3 karakter STF, maka staf. Nah, ketiga kode karyawan ini sudah kita buat. Kemudian setelah selesai, seandainya memang masih ada kode yang lain, silakan teman-teman tulis menggunakan rumus seperti ini. Kemudian jika tidak ada, baru kita tulis jawaban jika salah. Nah, di sini saya biasa selalu pakai kode maaf, kode salah. Kenapa saya pakai seperti itu? Tujuannya agar seandainya kita kesalahan penulisan kode dari sini atau kode yang kita buat tidak sesuai dengan yang standar, maka akan tampil tulisan seperti ini. Nah, kemudian kita tutup kurung. Tutup kurungnya mengikuti jumlah if yang ada. Ini kalau if-nya 3 kali, maka tutupnya 3 kali. Atau teman-teman bisa lihat tanda kurung di sini. Tanda kurung terakhir itu harus selalu berwarna hitam, standar dari Microsoft Office. Teman-teman bisa lihat, pertama kali kita tutup kurung dia berwarna oranye mengikuti yang di sini. Kemudian yang kedua warna hijau dia mengikuti yang di sini. Kemudian yang ketiga hitam, dia ada di depan. Lalu selesai kita enter. Nah, untuk melakukan pengetesan benar atau tidak yang bisa kita buat, di sini kita ganti misalnya MGR kita ganti menjadi KDR. Untuk KDR sudah benar, kemudian kita coba ganti start, dan di sini juga berubah, artinya rumus coba kita ganti yang tidak sesuai. Nah, ini juga seandainya kita kesalahan dalam penulisan kode, yang keluar adalah maaf, kode salah. Artinya rumus yang kita buat tadi benar. Baru selesai, sudah ya, pasti dipastikan benar. Ini kita copy ke bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi kolom status. Kita lihat keterangan status karyawan didapat dari kolom kode karyawan, mulai dari karakter ke-7, karakter ke-5 sebanyak 2 karakter. Dari sini karakter ke-5 yang akan diambil adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya huruf B, 2 karakter B dan 3. Nah, penulisannya sama dengan if, kemudian karena diambil dari huruf pertama kita menggunakan huruf mid, lalu buka kurung, teksnya kita ambil sel B dulu, kemudian titik koma start 6 seperti keterangan tadi, karakter ke-5, lalu kita titik koma 6 karakter sebanyak 2 karakter. Kita tutup kurung, kemudian sama dengan BK, maka jawabannya belum kawin. Kemudian tutup. Ini kita copy saja, bisa ini, lalu kita paste, kemudian KW itu tekannya
klik angka tutupan tanda kurung, sini kita tes. Seandainya di sini ini kodenya buka dengan caranya kita ganti menjadi KW, apakah betul? Namanya mungkin statusnya sudah berubah menjadi kawin. Ini kemudian kita kembangkan sekarang jika kalau ini ikut kita ganti kodenya, statusnya berubah, artinya rumus yang kita buat sudah betul, dan ini bisa kita copy ke bawah. Oke, demikian tutorial bagian ketiga, yaitu if gabungan. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk tonton terus video tutorial dari channel Pejuang Orange Online, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari video saya yang akan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.